Perkenalkan, saya Fajaryati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam. Saat ini saya sedang bersama Bapak Dalius SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 006 Batam Kota. Saya ingin mewawancarai beliau terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak sebelumnya sudah meluangkan waktunya Ya, untuk saya. Ya, silakan. Ya, jadi Pak, saya ingin mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan selama Bapak menjadi seorang pemimpin di sekolah. Ya. Nah, selama Bapak menjabat menjadi seorang pemimpin di sekolah ini, Pak, Ya. bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, kalau kita bicara masalah norma etika dan bujukan moral ya, itu kita kadang-kadang memang sangat sulit untuk membedakan dan mementingkan mana yang lebih dahulu. Yang saya ambil selama ini tetap berdasarkan indikator lain. Ya, arti kata ada data, backup data, ada dukungan informasi lain yang bisa gunakan untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh, umpamanya mengenai anak. Anak ini selalu terlambat. Nah, hari-hari terlambat. Tentu saya sebagai kepala sekolah tentu menanyakan melalui guru kelas dulu. Guru kelas kita arahkan, lakukan komunikasi dengan orang tua murid. Mengapa ini terjadi? Begitulah contohnya. Jadi setelah ada informasi dari guru piket atau dari katakanlah dari orang tuanya, lingkungan tempat dia tinggal juga, baru kita bisa mengambil keputusan apakah anak ini kita digolongkan untuk di sekolah khususkan atau di mana, atau kita tetapkan di sini tapi pembinaannya sangat ekstra untuk dia. Ini baru pengambilan keputusan kita berdasarkan informasi-informasi itu. Itu cara pengambilan keputusan selama ini. Terkait dengan keputusan-keputusan yang seperti yang lain, itu yang terkait dengan anak ya, seperti untuk mengejar visi dan misi sekolah, kita tetap melihat daripada analisis tadi, seperti bagaimana peluangnya, tantangannya apa. Inilah yang akan kita analisis sesuai dengan kemampuan dan personel yang ada. Kalau seandainya kita tahun ini ingin melaksanakan katakanlah kurikulum merdeka secara keseluruhan, tadinya bertahap 1 dan 4, tahun berikutnya 2 dengan 5, karena di tahun ini juga merupakan tahun terakhir untuk kurikulum merdeka, kita goalkan 4 jenjang kelas ini sekaligus. Ya, tentu kita inventarisir apa kira-kira yang menjadi tantangan, seperti pengadaan buku, pengadaan personel kita apa siap atau tidak dengan ilmu kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, inilah contohnya. Silakan yang lain. Baik Pak, berarti seperti itu ya Pak, cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Iya. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar dan benar, dan kasus-kasus yang sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak. Ya, baik. Kalau dia sama-sama benar, saya selalu biasanya bawa komunikasi dengan stakeholder yang ada, seperti dari guru. Nih, kalau sama-sama benar ya, kita cari dapatkan dukungan, terutama yang menjalankan keputusan itu. Tentu kita yang berada di sini, seluruh stakeholder kita termasuk guru, tata usaha, kepala sekolah, wali murid, komite, nah semua itu
itu juga terlibat ya Pak ya? Iya. Jadi tidak hanya guru aja ya Pak ya? Ya, intinya kepala sekolah bukan sendiri. Iya. Ya. Dan misi ini kita bawa bersama. Oke, baik. Hmm. Jadi intinya berkolaborasi ya Pak ya? Nah, iya, itulah bahasanya yang iya, paling tepat. Ya. berkolaborasi dengan semua Bersinergi. stakeholder. Iya, Ya. bersinergi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ya Pak ya? Benar. Mulai dari guru, orang tua, sampai Ya. ke komite juga ikut Benar. dilibatkan. Ya. Oke, baik Pak. Nah, bagaimana langkah-langkah atau prosedurnya Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Setelah kita menginventarisir permasalahan ya yang kita analisis tadi, tentu kita sudah tahu mana yang peluang, mana tantangan. Tantangan ini yang akan kita bicarakan. Oke. Nah, jadi cara pengambilan keputusannya menganalisis di mana tantangan yang lebih menantang atau yang lebih besar, mana peluang yang lebih besar. Peluangnya kita ambil, tantangannya kita antisipasi. Berarti mengidentifikasi ya Pak ya? Nah, kalau terkait dengan tantangan yang tadi sudah Bapak sebutkan, ya. berarti selama Bapak mengambil keputusan yang ada di sekolah itu Pak, pasti ada tantangan ya Pak ya? Udah jelas. Nah, tantangan-tantangan seperti apa Pak yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan ini Pak? Ya banyak. Kalau terkait dengan masalah PPDB contohnya, kita tahu di sekolah kita ini terlalu banyaknya minat orang tua wali murid yang ingin memasukkan bersekolah di sini. Sementara kita kan tentu ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian kita, terutama keputusan atau peraturan Kemendikbud bahwa di dalam satu lokal itu katakanlah sekian orang, ada lagi perwako dinyatakan sekian orang yang berbeda. Kita ambil kebijakan saja, tidak melewati ketentuan yang ada di baik di Kemendikbud maupun di perwako. Kita satu sisi membantu orang tua wali murid untuk bersekolah di sekolah kita, di satu sisi kita juga perhatikan undang-undang atau peraturan yang berlaku terhadap sekolah kita ini, karena sekolah kita ini sekolah negeri. Nah, jadi saya melihat di sini memang seringkali ada kepentingan yang mendesak. Contoh, siswa kita sudah mencapai 40 atau 45 satu lokal. Melihat daripada kehadiran orang tua wali murid desakan ingin ada penambahan siswa, dengan notabene juga membawa nama-nama katakanlah anggota dewan, RT, RW, bahkan kepada LSM, itu juga kita antisipasi. Dan juga serta merta kita menolak begitu saja. Ambil kebijakan, kalau seandainya memang bisa, kita koordinasikan dengan guru siap, kita siap. Artinya diterima walaupun telah melebihi kapasitas siswa. Nah, berarti intinya, ini contohnya. Berarti intinya tuh jalani sesuai dengan prosedurnya aja ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, berhubungan dengan tantangan-tantangan tadi yang sudah Bapak sampaikan, Ya. dan solusi-solusinya ya Pak, menurut Bapak hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut? Ya, yang paling efektif adalah kita berkoordinasi, baik ke instansi induk ya, ingat instansi induk tidak bisa kita tinggal. Contoh, di sekolah Bapak ini ada pensiun 2 orang, 1 pensiun, katakanlah tambah lagi satu mutasi. Di sisi lain kita butuh guru. Nah, tentu kita tidak serta-merta minta mengambil guru honor secara sendiri-sendiri. Kita tetap mengajukan surat. Ini adalah upaya untuk mengantisipasi konflik atau permasalahan yang ada di sekolah. Nah, artinya apa? Kerjasama dengan instansi induk. Oh ya. Dan juga bekerjasama dengan instansi yang sifatnya lintas sektoral. Contoh, mungkin BKD. Kita melobi sampai ke BKD. Pak, tolonglah Pak, nanti kalau ada yang mutasi dari daerah lain, tempatkan di sekolah kita. Nah, begitu kita. Sampai melobi ke instansi atau SKPD yang lain. Tidak hanya dinas pendidikan. Jadi intinya
kita berkonfirmasi dulu ya Pak ya, konfirmasi, ke instansi koordinasi dengan dinas instansi terkait dan lintas sektoral atau BKD, Pak. dinas lain. Oke, baik. Jadi untuk biar juga kebutuhan guru di sini juga tercukupi Iya, ya Pak ya. tercukupi itu tujuannya. Karena itu tantangan kita. Oke, baik. Nah, berdasarkan kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak hadapi selama berpuluh-puluh tahun menjadi seorang pemimpin ya Pak, Ya. apakah Bapak itu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Misalnya Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak memiliki jadwal nih, oh sepertinya kasus ini harus ditelaah dulu nih, nanti kita akan ambil keputusannya nanti, misalnya seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana bentuk atau prosedurnya yang selama ini Bapak jalankan? Baik, kalau permasalahan itu ada di wewenang kepala sekolah, itu kepala sekolah langsung seketika itu juga ambil keputusan. Jika ini kegiatan ini atau permasalahan ini terkait dengan siswa, terkait dengan orang tua murid, terkait dengan guru terutama, itu harus dikoordinasikan. Jadi 1 minggu kita ada namanya rapat koordinasi. Jadi segala segala permasalahan yang ada yang terkait dengan kegiatan siswa, apalagi siswa yang banyak, kita harus mengagendakan dalam suatu pertemuan namanya rapat koordinasi di akhir minggu. Jadi setiap Sabtu ya Pak? Ya, setiap Sabtu itu. Jadi apa permasalahan 1 minggu yang lalu, itu kita udah punya agenda terinventarisir, dan apa yang kira-kira yang akan kita jalankan seminggu yang akan datang. Jadi ada terkait antara minggu yang lalu merupakan evaluasi, minggu berikutnya persiapan untuk melaksanakan. Berarti intinya tergantung dari kasusnya ya Pak ya? Iya, tergantung kasusnya. Oke, berarti ada kasus yang memang harus diselesaikan saat oleh ini kepala juga, sekolah sendiri ya. Dan ada juga kasus-kasus di mana yang harus diselesaikan nanti nih setelah kita koordinasi dulu dengan beberapa pihak yang terkait dari masalah tersebut ya Pak. Jadi pembiasaan sekolah kita itu tiap minggu itu ada rapat koordinasi. Paling tidak mengevaluasi kegiatan seminggu yang telah lalu. Masih ada masalah tak? Paling tidak juga seminggu ke depan ada persiapan dan ada kemungkinan nggak kita mengalami kendala segala macam. Intinya melakukan evaluasi untuk perbaikan ya Pak ya. Perbaikan menjadi yang lebih baik lagi nih. Tentunya ya. Benar. Oke, baik Pak. Nah, dari Bapak pengambilan keputusan yang sudah Bapak laksanakan selama ini, kira-kira apakah ada seseorang atau apakah ada faktor-faktor lain yang kira-kira mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Sudah pasti. Kita bekerja sama. Satu sekolah itu stakeholder kita itu terdiri dari orang tua murid juga, guru juga. Guru ini kita bagi-bagi juga. Lebih untuk mempermudah, menginventarisir, menganalisis suatu permasalahan, contohnya di bidang kurikulum, bidang kesiswaan, tentu kita bagi-bagi. Nah, selama ini saya menjalankan kepemimpinan itu berdasarkan keputusan yang ramai, yang banyak, baik oleh kepala sekolah saya sendiri yang ikut bertanggung jawab, maupun oleh guru, orang tua wali, dan komite. Ini yang Bapak lakukan selama ini. Oke, baik. Jadi kalau Fajar, kalau saya bisa simpulkan berarti selama ini Bapak itu tidak hanya mengambil keputusan secara sendiri ya Pak? Tidak. Tetapi dimusyawarahkan dulu gitu, dibicarakan. Kebanyakannya begitu. Iya, dibicarakan dulu dengan beberapa stakeholder yang ada di sekolah, bagaimana bisa mendapatkan keputusan yang bijak gitu ya Pak ya, keputusan yang bijak yang memang untuk kepentingan bersama, bukan mengutamakan kepentingan pribadi ya Pak ya. Oke, baik. Nah, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengambilan keputusan ini Pak? Nah, yang paling urgent sekali, kalau kita mengetahui sesuatu masalah yang ada di sekolah itu, memang ada kalanya yang spontanitas, tidak perlu musyawarah.
Ya contohnya yang urgent lah sifatnya. Ini yang umpamanya musim kemarau, ya kita spontanitas saja. Bagaimana kita untuk besok gotong royong? Tidak perlu nunggu minggu depan kita gotong royong. Langsung ada perintah penjaga sekolah, tolong itu disiram, tolong itu bunga pohon-pohonnya yang udah patah tolong dipupuk, ya gitu. Jadi hanya secara singkat saja. Lanjut. Oke, baik Pak. Itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak lakukan. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga Bapak sehat terus. Amin. Dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya ya Pak ya. Dan terima kasih untuk motivasi, dukungan, dan ilmu yang saya dapat. Sekian wawancara saya dengan Bapak Dalius SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 006 Batam Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam. Hari ini saya akan mewawancarai satu kepala sekolah yang ada di Batu Aji, Bapak Rafios SPD MSI selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Batu Aji terkait tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Fajar. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak karena telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Mahal sudah. Ada beberapa pertanyaan nih Pak terkait tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin yang ada di sekolah ini. Nah, selama Bapak menjabat sebagai seorang kepala sekolah, apakah Bapak pernah mengalami yang kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Pak? Oke, terima kasih Bu Fajar telah mencari saya. Kebetulan cukup lama untuk jadi pimpinan. Kalau mulai jujur tahun 1997 sampai sekarang. Ya, Masya Allah. Salah 27 tahun ya. Di awal pertama memimpin sekolah, tepatnya di SD 4 bulan atau Batam. Memang karena kita orang baru ya, dari guru dipercayakan oleh Pak Kadis untuk memimpin sekolah. Tentu lain sedikit. Kita ke sekolah nih, pimpinan nih. Biasanya kita dipimpin, sekarang kita memimpin orang. Memang ada pertama-tama kali menjabat kepala sekolah setelah kita dituntun untuk ini itu ini. Jujur tak bisa dibayangkan, memang sangat berlawanan dengan hati nurani. Karena kita ada kebijakan di suatu sekolah, kita juga harus menghormati pimpinan tinggi, Pak Wali Kota, Kadis Pendidikan, ya sangat bertolak. Kita harus masuk ke sistem pemerintahan. Ya, itu aja udah sangat dilema itu. Kitanya mau begini, yang di sana mau begitu. Mau begitu. Kita mau begitu, yang sana mau begitu. Ya. Sangat. Tapi dengan perjalanan waktu, udah hampir ya, ini sekolah yang ke-7. Alhamdulillah, kalau niat kita itu ikhlas, satu saja niat, yang saya kerjakan ini untuk orang banyak, bukan untuk pribadi.
Kalau untuk pribadi, no. Minta ampun. Contoh, tak jauh-jauh lah. Dan hapus. Paham kan? Iya. Nah, itu. Ada lagi? Oke, baik Pak. Nah kan pasti ada ya Pak ya kasus-kasus yang dihadapi itu yang dimana kepentingannya itu dua-duanya sama benar gitu Iya. kan, dan kepentingan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu Pak? Gampang aja. Ada faktor-faktor 4 yang harus selama ini Bapak pegang. Itu pun juga dari kebetulan orang tua juga mantan kepala sekolah. Jadi ilmu Bapak turun ke anaknya. Masya Allah. 1. Koordinasi, komunikasi, kekeluargaan, dan kekeluargaan. Kalau 4 ini jalan, sekecil apapun, masalah sebesar apapun, ya pasti bisa selesai. Berarti 4 pilar itu ya Pak ya, Iya. penting sekali berarti. Harus semua jalan. Iya. Salah satu ditinggalkan, tak jalan, tak bisa. Lebih benar sama benar. Menurut Fajar benar. Menurut Bapak belum tahu. Iya. Ya. Menurut Bapak salah, Oke. situ benar. Iya. Itu, ya, situlah dilemanya. Jadi kita pakai aja yang 4 itu. Kalau nggak pakai yang 4 selama ini mungkin tak jalan kita. Jadi berimbang. Berarti 4 pilar kepentingan tadi itu Pak, itu tuh yang merupakan langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan selama ini. Jadi 4 ini harus saling berkesinambungan ya Pak ya. Berkesinambungan. Kalau cuma 3 cacat dia namanya ya kan Cacat. Pak. Nggak jalan itu berarti. Oke, baik. Nah, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah yang selalu mengambil keputusan, itu menurut Bapak apa hal-hal yang menurut Bapak itu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, kembali kita untuk mengambil satu keputusan. Lihat permasalahannya apa dulu. Ya, itu ambil langkah-langkahnya baru diselesaikan. Kalau tidak gitu, termasuk ada yang bersifat permasalahan itu bisa langsung hari itu diselesaikan, dan ada permasalahan yang butuh 2 hari atau Jadi tergantung dari permasalahannya apa dulu permasalahannya ya Pak apa ya? dulu. Kalau yang menyangkut misalnya kawan-kawan, ya ditambah di sekolah kita ini di SD 01 ini kita tiap hari Sabtu ya, kita ada evaluasi pembelajaran selama 1 minggu. Biarpun Bapakmu nggak masuk kelas, Bapak dapat berita tiap hari Sabtu. Berarti melalui rapat sekolah ya Pak ya? Iya, evaluasi namanya. Selama pembelajaran 1 minggu. Tidak akan menunggu minggu berikutnya, minggu berikutnya, mungkin beda lagi permasalahannya. Ya kan? Itulah trik-trik kalau Bapak jadi ini. Kalau Bapak pendam sendiri permasalahan itu, Bapak curahkan dengan kawan-kawan, ya, pendapat kawan-kawan ya kita akomodir. Dan satu lagi, jangan main apa namanya sindir menyindir. Oh iya. No way. Iya benar Pak. Karena kan kekeluargaan ya Pak ya. Iya. Enak, Bu Fajar. Kalau kita anggap Bu Fajar adik Bapak, keluarga Bapak, nggak mungkin Bapak akan ceritakan dengan orang lain jelekan Bu Fajar. Berarti sama kita membuka aib Bapak sendiri berarti. Berarti sama dengan saling menjaga kepercayaan Pak. Yap. Harus diberi kepercayaan ke Bapak. Kalau tidak,
kita tidak akan bisa jalan. Berarti yang menurut Bapak efektif itu yang pertama itu kita identifikasi dulu masalahnya. Identifikasi masalah. Terus identifikasi masalah lalu diselesaikan secepat mungkin ya Pak Secepat ya. mungkin. Jadi nggak perlu nih ditunda-tunda gitu. Karena besok pasti ada masalah baru. Besok ada masalah baru. Terus setelah besok. Habis detik wawancara ini misalnya pasti ada masalah. Ada dilema baru ya Pak Ada ya. dilema baru. Oke, baik Pak. Nah, tentunya selama Bapak mengambil keputusan pasti ada tantangan ya Pak ya. Nah, kira-kira tantangan apa yang Bapak alami selama Bapak menjabat sebagai pemimpin nih Pak di sekolah ini Pak? Tantangan, hambatan, halangan dan Rintangan. rintangan. ATS. Iya. Ya tergantung kita bagaimana kita menyikapinya. Sebenarnya nggak ada sebenarnya hambatan. Karena pengalaman telah memberikan kita pelajaran. Ya. Contoh aja dari pulau beda, sampai di kota beda, kan? Gurunya pun beda, siswanya pun beda, orang peserta didiknya pun beda. Tak usah jauh-jauh. Bapak Pajar, Sabtan Galang, kalau membandingkan ya, Iya. dengan Kecamatan Batu Haji, Pasti berbeda ya. sangat berbeda. Pola pikirnya pun beda. Jadi kita harus pandai menyikapi itu supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya bisa kita, kalau tidak bisa atasi dan bisa dipecahkan. Sebenarnya nggak ada, karena pengalaman sudah mengajarkan kita untuk itu. Lebih ini bukan apa, ini udah sekolah yang ke-7. Iya. Pulau sudah, Kota apalagi ya. kota sudah, dari murid sedikit, Sampai murid banyak. menengah, murid banyak. Dari guru tak ada, guru ada, guru banyak. Guru cukup istilahnya. Apalagi tinggal kita menyikapinya kan, antara kawan itu mau ikut atau tidak, itu ya kawan-kawan ya, serah kawan-kawan. Penting, ini contoh masuk pertama kali, sangat tegang, Iya. mungkin. Belum menyesuaikan diri mungkin. Nah ya. itu, sampai Bapak sampaikan dengan kawan, saya ini bukan orang baru, stok lama. Bukan promosi, ini mutasi. Mutasi, benar. Dan ada satu yang menggelitik hati kemarin. Bapak tanya, ada guru di bawah 5 tahun nggak di sini? Di sini nomor 1. Tidak ada. 10 tahun ke atas. Kalau 10 tahun ke atas, berarti guru itu guru Senior. itu dulu. Jadi bukan mengajarkan yang baru, cuma mengingatkan kembali. Itu aja. Itu enaknya. Tak ada hambatan sebenarnya kalau kita mau rintangan apa. Nah, karena memimpin sekolah ini, ya kita kan udah dapat ilmunya, ya kan. Itu aja. Berarti pengalaman itu guru terbaik ya Pak ya? Ya. Iya. Di udah berapa puluh tahun Bapak menjabat jadi kepala sekolah, mungkin awalnya aja yang banyak rintangan ya Pak ya? Biasa. Makin lama makin kesini makin mengalir aja gitu Iya. ya Pak ya, Masya Allah. Nah, selama Bapak mengambil keputusan, itu apakah ada orang-orang di sekitar atau apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu Pak? Kita juga punya keluarga. Hmm. Ya, paling tidaknya istri, tempat kita curhat. Biarpun ya paling tidaknya melepaskan dulu lah. Biarpun istri kita tidak bisa memutuskan masalah itu, tetap dikembalikan ke kita. Yang kedua, ada orang-orang tertentu yang kepala sekolah tahu, yang dianggap bisa dia jadi teman, bukan jadi lawan, jadi teman. Yang nggak bisa si A, si B, si C.
Kalau begitu, mudah-mudahan ya tidak jadi apa namanya. Kadang-kadang saya bilang rambut sama hitam. Iya. Misalnya bapak dengan pajak, dengan ini yang besar pak. Pasti yang lain ada cemburunya. Oh iya. Rambut sama hitam hati tak ada yang tahu ya Pak ya. Rambut sama hitam artinya beda. Pasti ada yang cemburu. Asik-asik pajar aja disuruh, asik-asik pajar aja disuruh. Nah, kami ini yang lain nak jadi apa gitu. Kok tak dianggap gitu ya Kalau tak kan? dianggap, karena Rasulullah itu kan tahu dia belajar ilmu psikologis juga dan manajemen. Siapa yang dianggap bisa? Contoh, ada satu guru bapak, dia baru ikut sama dengan pajak. Oh, guru penggerak juga Pak. Iya, calon baru. Calon guru penggerak. Angkatan 10 juga Pak? Iya. Oh, Insya Allah. Namanya Didi Pranita. Oh, teman saya itu Pak. Teman-teman, alhamdulillah. Teman-teman. Itu. Udah banyak curhat dengan bapak. Ya enggak, karena tidak semua dari 45 itu ada 2 atau 3 atau 4 yang membantu bapak. Dia kalau bapak mau meninggalkan sekolah gampang. Sekarang udah mulai bisa meninggalkan sekolah. Karena pertama masuk sini kemarin. Aduh. Karena satu, kita kan belum tahu orang. iya benar Pak. Kan belum tahu. Benar. Sementara kawan-kawan juga belum tahu apa. Hanyalah ada 1-2 orang yang kita kenal. Itu pun kan yang waktu itu masih kita bapak desa Gulung. Ya, ya, itulah yang bapak sebut-sebut. Yang dianggap bisa. Kan mana yang sekolah? Termasuk mungkin kan. Sekolahnya Bu Pacar mungkin sama Bapak Rusli. Mungkin dia punya juga tangan kanan lah, tangan kiri lah, tangan kanan lah, tangan kiri kata orang. Masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Karena siapa lagi? Asal dia mau kawan-kawannya. Begitu juga bapak dulu. Bapak Wah, jadi Suyano bilang kalau sekolah pertama dan sekolah terakhir waktu di Bulang. Di mana-mana bapak bawa dan jadi iri dengan kawan-kawan. Karena mungkin bapak laki-laki, mungkin langkahnya panjang, ya. Mana-mana. Begitu juga dengan pelatihan kadang-kadang. Bapak aja ditunjuk, yang lain tidak ditunjuk. Selalu bapak gitu ya Pak. Selalu bapak ya, kawan-kawan aja. Kadang-kadang kita merasa diri kita sendiri, kok saya aja. Sementara kita punya kawan-kawan yang lain. Kok yang lain enggak? Kok yang lain? Itu kita sampai dengan kan kepala sekolah ya. Tapi kepala sekolah kan pilihannya beda. Iya. Benar. Kan nggak sama. Kita istilahnya mau berbagi. Tapi pilihan kepala sekolah enggak. Nah, itulah. Nih rambut sama hitam nih. Polanya beda, pikirnya beda. Berarti setiap kepala sekolah itu menilai setiap gurunya itu atas kinerja yang udah dia lakukan ya Pak ya? Ya, kinerja, pengalaman dia, dia bisa, karena kepala sekolah nganggap guru itu bisanya bisa, kan dia bisa dia. Cara ngomong, pertama penampilan dulu. Penampilan, attitude gitu. Pengalaman, bicara, malah ada yang lucu pada Apa tuh? di SD 01 nih. Pertama bapak bandingkan aja guru perempuan dengan yang teler di bank dari pagi sampai dia pulang, mukanya berubah nggak? Berubah. Penampilannya berubah. Penampilan tidak Pak. Nah, kok Tapi termasuk pajak sendiri bisa nggak ikuti itu?
Kalau untuk penampilan bisa lah Pak, kita Iya. ikutin kan. Cuma kalau untuk raut muka kan kita nggak tahu Ya, apa yang raut terjadi di muka sekolah nggak. ya kan Pak. Penampilannya, Iya, Pak. kerapiannya dari dia masuk jam 8.30 Sampai misalnya, selesai. sampai dia jam 4 sore. Penampilannya berubah nggak? Tentu tidak. Enggak kan? Fajar bisa ikuti itu? Bisa. Alhamdulillah. Berarti cocok jadi guru penggerak. Oh, Masya Allah. Baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Nah dari semua pengalaman yang sudah Bapak lalui, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari selama Bapak memimpin dan mengambil keputusan di dalam sebuah sekolah Pak? Satu, ada kepuasan batin di sini. Ya, karena niat itu. Dan merasa bangga bisa menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. Itu pun juga ya berkat kawan-kawan juga. Kita nggak bisa berdiri sendiri di sekolah. Memang kita pimpinan, tapi tidak semuanya kita bisa pintar. Kita ini makhluk sosial, belajar. Kita masih tergantung juga dengan orang lain. Jadi intinya saling berkolaborasi ya Pak Ya. Jadi tidak hanya kepala sekolah sendiri, tidak hanya guru sendiri, tapi semua saling berkolaborasi untuk memajukan sekolah Ya. itu sendiri ya Pak Kita punya tim kerja. Ya, teamwork, ada teamwork di sini. Benar. Cukup? Cukup Pak, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak untuk pengalaman, untuk ilmu, untuk motivasi yang saya dapatkan dari wawancara ini. Terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat terus. Amin. Semoga selalu sukses karirnya ya Pak ya. Doakan Amin. kami juga bisa mengikuti jejak Bapak untuk memajukan sekolah. Semoga Fajar dan bersama teman-teman yang lain ya, lulus dalam angkatan ke-10 ya. Ya, Masya Allah. Amin, 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 amin. Oke, baik. Sekian wawancara saya dengan Bapak Nafius selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Batu Aji. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajaryati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Yanwar SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 002 Batu Aji terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolahnya. Nah, baik Pak, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Fajar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, sebelumnya terima kasih ya Pak karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Nah, di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Mungkin kita lebih ke diskusi kali ya Pak ya. Iya. Ya, jadi lebih santai ya Pak ya. Nah, sebagai seorang pemimpin di sekolah ini Pak, bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai pimpinan, ya, tempat orang menyampaikan, mengadu permasalahan. Jadi permasalahan itu terjadi karena dia menyampaikan. Itu disampaikan itu kepada pimpinan. Nah, gitu. Jadi ya ketika itu ada masalah, tentu saya harus menganalisa dulu apa permasalahan sebenarnya. Apalagi masalah dilema etika ini. Kadang dilema etika ini lebih nuansanya kepada apa ya? Baik individu maupun itu kelompok yang mereka ingin perjuangkan, yang ingin mereka sampaikan, yang ingin mereka ajukan itu dengan tujuan itu yang paling benar. Nah, perseteruan itu kadang suatu pihak lagi dengan individu yang lain kadang itu bertolak belakang.
Dan kadang dengan suatu kelompok atau ide yang lain juga kadang saling bertolak belakang. Jadi ya salah satunya itu tadi ya saya harus mengidentifikasi, menganalisa ya apa sih permasalahan sehingga itu jadi perseteruan. Saya rasa itu langkah pertama. Oke, baik, berarti menganalisa masalah ya Pak ya? Iya. Baik individu ataupun juga kelompok yang lain. Iya. Nah, kalau seperti itu Pak, bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Jadi terkait di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kadang-kadang sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana? Kadang butuh setelah tadi awal menganalisa baru butuh pemikiran, kesabaran untuk mengambil suatu keputusan di antara kedua permasalahan ini. Tentu permasalahan dilema etika itu sebenarnya tidak semuanya juga harus bisa diselesaikan dengan menurut aturan etika. Nah, kadang ada keputusan itu diambil bijak menurut solusi. Melalui solusi supaya permasalahan ini yang tadi yang beranggapan kelompoknya yang benar, kelompok lainnya salah, itu tidak menjadi melebar, diminimalisir supaya kedua belah tidak merasakan ini dia yang salah dan ini dia yang benar, tapi merasakan sama-sama ini benar gitu. Nah, lebih penyelesaiannya tentu setelah tadi itu menganalisa itu mana dampak yang lebih ke arah yang lebih positif, menghilangkan yang lebih ke arah yang lebih negatif. Berarti pengambilan keputusannya secara bijak ya Pak ya, dan juga sabar dalam. Ya memang harus seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti Pak, hal-hal apa saja yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema-dilema itu? Mengambil keputusan yang paling efektif menurut saya itu salah satunya dengan musyawarah. Dengan musyawarah, dengan melakukan komunikasi, ya kan? Dengan bermusyawarah, dengan melakukan komunikasi, maka yang terputus, miskomunikasi itu, ya bagaimana saya tersambung gitu. Menyambung itu ya dengan bermusyawarah tadi. Hanya gitu kan, ya sebutannya balik seperti itu gitu. Karena ya aturan negara kita juga di sila keempat aja dengan musyawarah kata mufakat itu dapat mufakat. Baik Pak, nah dalam mengambil keputusan itu kan tentu pasti ada tantangan-tantangan ya Pak ya yang ada di dalamnya. Nah, menurut Bapak hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Yang menjadi tantangan sebagai pimpinan, tentu pimpinan tidak mau pimpinan tidak mau dianggap, dan kedua belah pihak yang permasalahan dilema etika ini menganggap pilih kasih gitu. Yang kita renungkan itu, kalau saya buat keputusan seperti ini nanti seolah-olah berat sebelah gitu. Nah, itu menjadi suatu jadi masalah. Nah, bagaimana supaya keputusan saya buat itu tidak menjadi merasa yang satu ini dirugikan atau yang satu ini diuntungkan, ya, atau yang satu ini dibela, yang satu ini diabaikan, ya itu tadi dengan musyawarah. Jadi tidak berat sebelah ya Pak? Iya. Tunjukkan itu sebagai kita harap keputusan akhir kedua belah pihak bisa menerima. Nah, untuk menerima itu ya tentu tidak bisa juga kepala sekolah itu kadang dia memutuskan sendiri. Tidak semua kepala sekolah itu seorang pimpinan nggak mampu. Dia butuh teman untuk
ya itu salah satu teman-teman yang bisa hari ini membantu dan menyelesaikan di antara kedua kelompok atau kedua orang itu mesti ada yang netral ya. Dari orang netral itu Penengah ya, Pak, ya? ya penengah itu yang tempat kita sharing, tempat kita minta saran, tempat kita minta pendapat bagaimana permasalahan di organisasi kita ini, ada dua yang bermasalah ini, bagaimana ini bisa terselesaikan. Nah, biasanya itu tadi yang netral itu tempat mereka kedua pihak mengadu gitu, ya kan? Nah, dan dia juga seperti orang tahu siapa orang netral gitu. Jadi ketika yang A mengadu, dia tidak akan menyalahkan yang B. Ketika yang B juga mengadu, tapi dia tidak menyalahkan yang A, tapi dia selalu memberi solusi. Nah itulah teman salah satu kita untuk kita sharing pendapat sebelum kita mengambil suatu keputusan. Jadi Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya musyawarah ya Pak ya. Ya. Nah, jika ada masalah nih Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan itu secara langsung di tempat itu juga, atau Bapak akan memberikan jadwal kayaknya nanti bisa kali ya, atau gimana itu Pak? Kalau saya lebih enak langsung. Kalau permasalahan itu ditunda-tunda, kalau masalah itu dijadwalkan, itu akan menjadi kesannya kedua belah pihak itu menyiapkan bahan gitu kan, menyiapkan senjata. Tapi kalau kita spontan ketika itu ada masalah, solusi mungkin mereka tidak bisa memberi tidak menyiapkan apa peluru atau ide-ide supaya apa yang kita ingin perjuangkan ini didukung. Atau satu pihak juga kami akan menyiapkan ketika ini ide orang ini kami tidak mendukung tapi diterima gitu. Nah, jadi kalau itu cepat mungkin virus itu belum menambahkan apa yang harus mereka siapkan untuk dalam ini secepat mungkin. Jadi bermusyawarah, kita beri solusi, kita beri pandangan, kita silakan untuk menilai mana dari permasalahan yang diseterukan itu dampaknya untuk kebersihan yang lebih baik atau maupun yang lebih buruk gitu kan, atau yang positifnya lebih selesai itu. Tak perlu saya nak nunggu dijadwal itu. Kalau dijadwalkan maka itu tadi. Berarti sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Nah, misalnya nih Pak, ada terjadi dilema etika antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain gitu ya Pak. Kalau ada dua kelompok. Nah, kira-kira menurut Bapak, Bapak akan melakukan musyawarah itu langsung kedua belah pihak? Iya. Atau memang Bapak pandang dulu yang kelompok yang ini dulu atau kelompok yang ini dulu gimana? Kalau saya selama ini penyelesaian itu kedua belah pihak itu duduk bersama musyawarah. Langsung ya? Dari musyawarah kita dengarkan apa sebenarnya di kelompok yang diharapkan. Kemudian kita dengarkan. Kemudian kita dengar di kelompok ini mengapa juga yang pemainnya kalau ada hanya permasalahan ini, mengapa ini menolak? Tentu ada alasan. Jadi kalau saya menyelesaikan dengan tidak diketemukan kedua kelompok yang ingin menyampaikan ide-ide yang hari ini ada satu yang mendukung dan tidak itu, maka tidak akan ketemu. Nah, jadi kalau itu ketemukan sama-sama, yuk di situ nanti akan terbuka nanti pola pikirnya. Mereka akan merenung, oh mana gitu kan, ini apakah untuk kelompok atau untuk kebersamaan. Nah, jadi lebih baik diketemukan musyawarah secara bersama-sama. Oke, berarti tidak ada benar dan tidak ada salah. Iya. Tidak ada judge dari Bapak sebagai seorang pemimpin. Iya. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari semua pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah? Kalau pembelajaran itu suatu riset tujuannya bagaimana itu terjalin keharmonisan, harmonis, tidak
Karena kalau sudah harmonis itu, insya Allah permasalahan itu tidak akan terjadi. Memang harus harmonis. Untuk harmonis itu, ya memang komunikasi itu tidak boleh putus. Nah, tidak boleh putus. Sering bermusyawarah. Karena permasalahan itu muncul kan karena tadi salah satunya adalah komunikasi. Ya kan? Jadi untuk menjalin hubungan yang lebih baik ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Itu saja Pak yang itu saja yang saya tanyakan ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin. Selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam setiap ini ya Pak ya, dalam setiap perjalanan karirnya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.